Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama ingin mempresentasikan materi tentang standar akuntansi organisasi sektor publik pemerintah dan non pemerintah yang akan dipresentasikan oleh saya Ahmad Saifinuga, teman saya. Saya Farida Desiamelia. Saya Diana Solihah. Dan saya Sana Paternaga. Langsung saja untuk presentasi yang pertama oleh Ahmad Saifinuga tentang pengertian standar akuntansi sektor publik. Standar akuntansi sektor publik adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi sektor publik. Untuk ciri-ciri standar akuntansi: adanya keinginan untuk mengejar laba tidak inklusif di dalam usaha dan kegiatan lembaga pemerintahan. Maka dalam akuntansi pemerintahan pencatatan rugi laba tidak perlu dilakukan, karena lembaga pemerintahan tidak dimiliki secara pribadi sebagai halnya perusahaan. Maka akuntansi dalam pemerintahan pencatatan kepemilikan pribadi juga tidak perlu dilakukan. Selanjutnya, ciri-ciri standar akuntansi. Sistem akuntansi pemerintahan suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan negara yang bersangkutan. Maka bentuk akuntansi pemerintahan berbeda antara suatu negara dengan negara yang lain tergantung pada sistem pemerintahannya. Karena fungsi akuntansi pemerintahan adalah untuk mencatat, menggolongkan, meringkas, dan melaporkan. Penyelenggara akuntansi pemerintahan tidak bisa dipisahkan dari mekanisme pengurusan keuangan dan sistem anggaran tiap-tiap negara. Selanjutnya, tujuan standar akuntansi sektor publik. Yang pertama, menyediakan organisasi sektor publik suatu pedoman akuntansi yang diharapkan dapat diterapkan bagi pencatatan transaksi keuangan organisasi sektor publik yang berlaku. Yang kedua, menyediakan organisasi sektor publik suatu pedoman akuntansi yang dilengkapi dengan klasifikasi rekening dan prosedur pencatatan serta jurnal standar yang telah disesuaikan dengan siklus kegiatan organisasi sektor publik yang mencakup penganggaran, pembendaraan, dan pelaporan. Standar akuntansi pemerintahan. Menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Bab 1 Pasal 1 menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Komite yang dibentuk dalam rangka mempersiapkan penyusunan konsep rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Lanjut. Tujuan KSAP atau Komite Standar Akuntansi Pemerintah. KSAP bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi, termasuk mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut. Lanjut. Definisi organisasi non-laba. Organisasi nirlaba atau organisasi non-profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba. Standar akuntansi non-pemerintah atau nirlaba. Organisasi nirlaba atau organisasi non-profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba atau moneter. Pada September 2018,
DSAK IAI telah mengesahkan ISAK 35, penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba, yang direncanakan akan berlaku efektif per 1 Januari 2020. Karena demikian, dalam praktiknya, PSAK 45 malah membingungkan karena adanya pengaturan penyajian laporan keuangan yang berbeda dalam kelompok standar atau tier yang sama. Ruang lingkup objek ISAK 35. Entitas berorientasi non-laba terlepas dari apapun bentuk hukumnya. 2. Diterapkan juga oleh entitas yang menerapkan ISAK etap. Ketiga, ISAK 35 hanya mengatur mengenai penyajian laporan keuangan, sehingga ketentuan akuntansi lain yang dilakukan oleh entitas non-laba tersebut mengacu kepada SAK atau SAK etap masing-masing yang relevan. Presentasi dari kelompok kami, bila ada salah kata mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan dan kekurangan milik kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.